الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat, ikhwani wa akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah niat yang mulia, dalam sebuah tujuan yang indah, yaitu mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala guna untuk mengangkat kebodohan dari diri kita, mengangkat kebodohan dari orang lain, dan juga mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan materi kita berkaitan tentang fawaid mustanbatah min qissati Luqman li Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahullah ta'ala. Kita masih sampai faedah yang ke berapa? Ke Saminah yang terakhir ya. Kita lanjutkan yang ke Tasi'ah. Faedahnya 50, baru sampai 9 ya. Qala al-muallifu Syekh Abdul Razak Al-Badr hafidhahullahu ta'ala, al-faidatu at-tasi'atu makanatul hikmati wa 'azimu naf'iha liman habahu Allah tabaraka wa ta'ala biha wa manna 'alaihi bitahsiliha, wa hadha wadihun fi hadha as-siyaq al-mubarak min thana'illahi 'ala Luqman wa madhihi bi anna Allah azza wa jalla atahu al-hikmah, wa hadha yaj'alu al-'abda harisan 'ala ma'rifati al-hikmati ma hi wa harisan 'ala al-ittisafi biha. Faedah yang ke-9 yang sebenarnya sudah pernah kita singgung di faedah-faedah yang sebelumnya, bahwasannya makanatul hikmah, kedudukan hikmah, wa 'azimu nafiha, dan agungnya manfaat dari hikmah tadi, liman habahullah, bagi siapapun yang Allah berikan, yang Allah karuniakan kepadanya, biha, dengan hikmah tersebut, wa manna 'alaihi bitahsiliha, dan Allah anugerahkan kepadanya, wa hadha wadih, dan ini sangat jelas, fi hadha siyaqil mubarak, dari ayat yang mubarak, ayat yang diberkahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad ataina Luqmanal hikmah min sana'illahi 'ala Luqman, di mana Allah Subhanahu wa taala di konteks ucapan tersebut Allah memuji Luqman dengan apa? Dengan mengkaruniakan kepada beliau berupa apa? Al-hikmah. Wa madhihi bi anna Allah azza wa jalla atahul hikmah, dan pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Luqman yaitu berupa bahwasannya Allah memberikan, mengkaruniakan kepada Luqman al-hikmah. Wa hadza yaj'alul abda, dan ini menjadikan kita sebagai seorang hamba Allah harisan, bersemangat, ya, bersemangat untuk mempelajari apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan al-hikmah. Dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ada berapa makna kemarin al-hikmah yang kita sebutkan? Banyak ya,
Yang penting banyak. Apa itu maknanya? Nggak tahu Ustaz. Yang penting banyak. Ada al-fahmul jayyid, ada al-ilmun nafi', ada apa lagi? Isabah fi ad-din, fil aql dan yang lain sebagainya. Wa harisan 'alal ittisafi biha, dan menjadikan seorang itu bersemangat untuk mempunyai sifat sebagaimana yang dimiliki oleh Luqman, yaitu sifat apa? Hakim. Sifat sebagai seorang yang hakim. Kalau dalam bahasa terjemahan biasanya dimanakan dengan apa? Bijaksana. Bijaksana. Lalu apa sebenarnya makna al-hikmah itu sendiri? Di sini Syekh menyebutkan wa mimma qila fi ma'na al-hikmati annaha al-ilmu an-nafi' al-maqrun bil 'amali salih. Hikmah adalah ilmu yang bermanfaat yang diiringi dengan amal saleh. Ya, kalau ilmu tok itu banyak orang pinter keminter juga banyak ya. Pinter banyak, keminter itu juga banyak, keblinger juga banyak. Tapi yang ilmu dan bermanfaat, ini yang ilmu dan mengamalkan, ini yang sedikit. Ya, orang Yahudi itu pinter-pinter, sampai nabi-nabi pada dibunuh sama orang-orang Yahudi, saking pinternya. Ya, orang Yahudi pinter tapi mereka licik, pinternya pinter licik, sehingga para nabi pun sampai dibunuh. Ya, itu orang-orang Yahudi. Ya, makanya jangan sekedar berilmu saja, tapi apa? Menjadi seorang yang rabbani, alimun rabbani. Ya, enggak sekedar berilmu, tapi juga apa? Mengamalkan ilmu yang telah diperoleh. Jadi kalian ya, semakin berilmu harusnya semakin apa? Semakin banyak amalannya, semakin tinggi mustawanya. Yang dulunya MSW sekarang jadi apa? MTS, yang dulunya MTW jadi akhwat. Sebelumnya kan akhwat padahal ya. Ya. Yang dulunya MTS sekarang jadi Mahat Ali, maka tentunya amalannya harusnya semakin bertambah, harusnya semakin meningkat, harusnya semakin tinggi. Jangan dulunya taunya yang penting kebaikan, akhirnya semua dikerjakan. Ketika MSW, ini baik, ini dianjurkan, ini diperintahkan, saya kerjakan. Ketika MTS belajar, ini sunnah, ditinggalkan ndak apa-apa gitu kan, gitu ya. Ini makruh, dilakukan ndak apa-apa, tapi yang penting nggak berdosa. Giliran sampai Mahat Ali, levelnya tinggi lagi dalam mengamalkan. Apa? Yang penting nyuruh orang berbuat baik, saya sendiri tidur ndak apa-apa sudah. Adik-adiknya diperintahkan, saya sendiri tidur ndak apa-apa. Adik-adiknya disuruh sekolah, ayo rajin semangat belajar, ayo berangkat. Saya sendiri terlambat, saya sendiri ndak masuk kelas. Ini malah keliru. Harusnya semakin tinggi ilmunya, maka semakin tinggi pula apa? Amalannya. Semakin tinggi pula amalannya. Wakil, dan dikatakan pula hiya wad'ul umuri fi mawdi'iha, meletakkan sesuatu pada tempatnya, ya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wakil hiyal basiratu wal fahmu was sadadu wa husnur ra'yi. Wakil ghairu dhalik. Jadi dikatakan di yang terakhir di sini hiyal basirah. Apa itu basirah? Ilmu, petunjuk, wal fahmu dan pemahaman, wasadat dan apa? Kebenaran, wa husnur ra'yi dan pendapat yang benar, pendapat yang baik. Intinya hikmah itu berisi tentang kebaikan. Di sini pengertiannya nggak ada yang buruk, pengertiannya baik semua. Ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang baik, amalan sesuai yang pada tempatnya. Inilah yang disebut dengan hikmah. Sehingga orang-orang ketika menerjemahkan al-hikmah adalah apa?
sana. Sesuai. Ya. Waktunya ngomong ya ngomong, waktunya diem ya diem. Ya. Makanya ketika jadi santri itu kalau bisa usahakan banyak diemnya, apalagi di kelas. Perhatikan yang banyak. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Nabi Khidir ya melarang Nabi Musa untuk apa? Bertanya, jangan bertanya dulu sebelum saya jelaskan. Yaitu belajar itu begitu, berusaha merenungi, berusaha memahami dulu, baru kalau memang nanti mentok, baru tanya kepada ustadznya. Atau kalau memang baru nanti ketika ustadznya buka waktu untuk tanya jawab, baru bertanya. Bertanya. Nah, inilah yang disebut dengan hikmah. Asyahidu, syahidnya adalah annal hikmata laha makanatun azimatun. Hikmah itu mempunyai kedudukan yang agung. Makanya enggak semua orang dapat yang namanya hikmah. Yang dapat hikmah dari Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang saleh, yang pilihan, ya, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan apa? Al-hikmah. Wa yanbaghi ala kulli abdin an yajidda wa yajtahida fi nailiha wa tahsiliha bi badlil wasailil masyru'ati was-subulil lati tunalu biha wa yusalu min khilaliha ilaiha. Maka selayaknya sepatutnya seorang hamba itu berusaha, ya, bersungguh-sungguh berjuang untuk mendapatkan apa? Hikmah, sebagaimana yang didapatkan oleh Luqman dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana kemarin sifatnya Luqman? Hamba yang saleh, hamba yang bertakwa, hamba yang sedikit berbicara, hamba yang banyak merenung, banyak tadabbur, banyak memikir. Jadi antum tiru sifat Luqman agar antum mendapatkan sebagaimana yang didapatkan atau diraih oleh Luqman, ya, sebagaimana yang diraih oleh Luqman berupa hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama di bulan Ramadan, bulan-bulan puasa, ya, banyak bertakwa, banyak menjaga diri, banyak apa lagi? Banyak berzikir, banyak melaksanakan ketaatan dan menjauhi, ya, dengan sebenar-benar menjauh dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini faedah yang ke-9. Faedah yang ke-10, al-faidatul ashirah. Nah, ini kita baru masuk ke metode berdakwah yang pertama ini. Kemarin kita janjikan di mukadimah kita akan mempelajari apa? Metode-metode dalam berdakwah. Gimana caranya berdakwah yang baik, gimana caranya berdakwah yang tepat. Lah, pada faedah yang ke-10 ini kita akan belajar metode yang pertama dalam berdakwah. Baik. Al-faidatul ashirah, ahammiyatu uslubil wa'di fit tarbiyati wa ta'lim. Qala Allah Ta'ala wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Metode berdakwah yang pertama, metode cara penyampaian, ya, kepada seorang mad'u yang pertama adalah menggunakan uslub al-mau'idhah, dengan cara menasehati. Dengan cara apa? Memberikan nasihat. Jadi antum sering-sering memberikan nasihat kepada orang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berikanlah peringatan dan ingatkanlah, karena peringatan atau pengingatan itu akan memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Bahkan antum sudah banyak menghafalkan dalil-dalil perintah akan memberikan nasihat. Misalnya dalam surat apa, misalnya Al-Asr, misalnya watawasau bil haq watawasau bis sabr, dan saling berwasiatlah dengan kebenaran dan saling berwasiatlah akan
kesabaran. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan ad-dinu an-nasihatu, agama itu isinya apa? Nasihat. Seluruhnya adalah memerintahkan akan berbuat kebaikan. Jangan malu-malu untuk memberikan nasihat. Ya. Kita ini kadang-kadang merasa apa ya? Apa yang kita sampaikan dari nasihat itu kayaknya sudah berulang. Tapi orang itu kadang-kadang lupa, atau meskipun dia mendengar nasihat-nasihat yang berulang, seringnya itu dia tetap akan mengambil positif dari nasihat tadi, ya. Dia tidak akan merasa bosan dari nasihat yang sering diajarkan, ya. Makanya misalnya Umar bin Khattab, ya, ketika dinasihati dengan ayat yang seperti ini misalnya, maka beliau tidak merasa bosan dengan nasihat ini, tidak. Tapi beliau seringnya mengatakan, ya, seakan-akan aku belum pernah mendengar ayat ini. Ya. Karena orang mukmin, ya, orang muslim selalu akan mengambil sisi positif dari nasihat tadi, meskipun berulang. Jadi meskipun antum masih muda-muda, jangan malu-malu untuk memberikan nasihat, baik yang kepada yang lebih muda, baik kepada yang lebih atau yang sebaya, maupun kepada yang lebih tua. Tapi tetap, ya, faqula lahu qaulan layyina, ucapkan dengan ucapan yang baik. Nasihati tapi jangan menggurui, ya. Menasihati tapi jangan menggurui, jangan menasihati sok-sokan kayak orang yang paling pinter di dunia, jangan, ya. Nasihati seakan-akan antum menasihati untuk diri sendiri kalian, ya, ya, seperti itu dinasihati, ya. Saya dulu itu, ya, apa itu namanya, ketika misalnya disuruh ngisi di sana, ya, suruh ngasih nasihat di sini, kadang-kadang saya malu ketika ditanya sama ustadz yang lebih senior, gimana Bal, sudah ngisi di mana aja? Oh, Ustadz, saya ini masih muda Ustadz, masih kecil, ya. Yang tua-tua sajalah yang sudah aman dari fitnah, kan gitu. Yang muda gini tuh nggak aman dari fitnah Ustadz, dikit-dikit jatuh ke fitnah lagi, dikit-dikit terfitnah lagi. Maka pesannya Ustadz tadi, jangan begitu, ya. Masyarakat, umat ini cuman butuh dinasehati, Para jamaah itu cuman butuh dikasih nasihat, nggak lebih. Nggak butuh dikasih ilmu yang tinggi-tinggi, nggak, ya. Nggak butuh dikasih ilmu yang detail-detail, nggak. Cuman butuh apa? Mendapatkan nasihat, gitu saja katanya. Masya Allah, ya. Memang benar, orang kalau dinasehati bolak-balik pun nggak ada bosannya, ya. Antum biasanya sering dapat nasihat dari ustadznya misalnya, ya. Lebih-lebih ustadz yang sering tampil di depan kalian, biasanya kan nasihatnya ada yang nasihatnya itu aja, ada ya kadang-kadang seperti itu. Tapi apakah antum bosan? Enggak. Tetap tersadarkan, oh iya lupa ya, beliau kan sering ngasih nasihat ini. Oh iya, nasihatnya kan begitu. Oh iya, ingat lagi jadinya apa? Melakukan hal yang baik lagi setelahnya, sebelumnya padahal lupa. Kan seperti itu, ya. Jadi ini yang dipesankan. Makanya Syekh di sini mengatakan ahammiyatu uslubil wa'dhi, pentingnya metode menasehati, ya, mau'idhah fit tarbiyati wa ta'lim, baik dalam mendidik maupun dalam mengajar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kisahkan, wa id qala Luqmanu libnihi, dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu. Ini metode yang pertama. Apa? Beliau dalam rangka apa? Memberikan nasihat, memberikan petuah, memberikan wejangan, Antum ini kayaknya kok sudah berubah ya? Ya. Wah, ceria sekali kayaknya. Ada apa ini? Besok pulang dah. Masya Allah, wujuhu yawma idin nadhirah
wajah-wajahnya pada hari itu bersinar. Iya tah, pulang semua. Masya Allah, alhamdulillah. Insya Allah pulangnya, insya Allah, karena kan masih akan datang mustakbal ya, gaib, ilmu gaib ini masihan. Makanya katakan apa? Insya Allah pulang ya. Seneng apa enggak? Sedih. Kata yang di samping ana sedih. Kata yang di belakang sana seneng enggak? Pulang gembira ya. Cepat sekali kayaknya Ramadan di pesantren. Dulu itu Ramadan 20 hari. Enak 20 hari itu ya. Sekarang cuman berapa hari ini? 11 hari ya. Ini Ramadan ini keberapa ini? 11, besok 12. Dikit sekali. Ya. Saya mumpung ini juga mau idho ya. Saya juga dipesan nih sama kepala sekolah, enggak satu, kepala sekolah, 2 atau lebih berarti. Yang pesen Ustaz katanya mumpung ini terakhir ya, dilanjutkan online katanya. Ya, dikasih nasihat kepada santri-santri, nanti malam katanya sudah ada yang pulang. Saya minta lagi sama ustadznya tadi, kepala sekolah tadi. Tolong dong dituliskan nasihat apa yang dikasih. Para mudir antum ini orang-orang yang rendah hati. Katanya antum udah lebih tahu ustadz untuk ngasih nasihat katanya. La ilaha illallah. Padahal ana masih nyiapkan materi ini, disuruh nyiapkan materi yang lain. Ya khair lah, bismillah ya. Kalau disuruh untuk ngasih nasihat, wa idastan sohaka fansohu, ya sudah, bismillah dikasih nasihat. Antum ini pulang ya. Kangen enggak pulang? Udah berapa bulan di pesantren? Baru ya? Sudah setahun? Enggak sampai. Cuman berapa hari? Ayyam ma'dudat. Berapa bulan di pesantren? Lama ya? Ntar lagi pulang. Ketemu siapa pulang? Hah? Ketemu orang tua, ayah, ibu, saudara, saudari. Ketemu siapa lagi? Kakek, nenek, kerabat. Ketemu siapa lagi? Nggak ada lagi? Tetangga. Ya. Siapa lagi? Istri mulu. Ini yang laki mikir istri mulu. Yang akhwat ini mikir suami ndak? Kayaknya ndak deh. Apa lagi? Siapa lagi yang dipikirkan? Nggak ada lagi. Udah mentok segitu. Alhamdulillah. Maka nasihat yang pertama, mau'idhah yang pertama. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Nasihat yang pertama adalah tentunya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bertakwa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Ya. Jadi pulang safar itu jangan mikirin bekal-bekal yang lain. Kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Dan ambillah bekal, tapi sebaik-baik bekal adalah apa? Bekal ketakwaan. Ini bekal yang hakiki ya ikhwan. Bekal hakiki adalah bekal apa? Ketakwaan. Ini bekal yang harus paling utama. Tapi seringnya orang lupa. Kalian seringnya nyiapin apa? Beli bonggolan, beli kerupuk, beli apa lagi? Pasti itu yang dicari pesantri itu kalau mau pulang, bonggolan mulu. Nggak bosan tak makan bonggolan itu. Ya. Bukan itu yang diinginkan. Bukan itu yang diharapkan oleh orang tua. Ya mungkin orang tuanya senang juga dikasih bonggolan ya. Cuman yang paling utama adalah at-taqwa. Jadi ya,
Ketakwaan itu bukan hanya berlaku di pesantren. Rob yang kalian sembah di pesantren masih sama dengan Rob yang kalian sembah di rumah kalian. Sama ndak Robnya? Tuhannya sama ndak? Sama. Makanya bertakwanya pun harus sama atau mungkin bahkan lebih. Ya. Jangan dibedakan, kalau di pesantren semangat, rajin, ibadahnya Masya Allah. Kalau di rumah beda. Kalian itu cuma berpindah tempat. Berpindah dari pesantren kemana? Ke rumah, ke kampung halaman, itu tok, nggak lebih. Robnya sama, malaikat yang nyatet juga masih sama, ya. Allah tetap maha mengawasi dimanapun kalian berada, sama. Maka jangan lupa pesannya Nabi Muhammad SAW untuk terus bertakwa. Ini bukan pesan saya, pesannya siapa? Nabi Muhammad SAW. Bertakwa dimanapun. Di pesantren bisa bertakwa, ya di rumah juga harus bisa bertakwa. Ya. Siap enggak? Hah? Siap, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Siap semuanya? Insya Allah. Jangan lupa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah perhatikan adab-adab safar. Perhatikan adab-adab safar. Kalau mau safar, apa yang perlu diperhatikan? Sebelum safar, apa misalnya? Hah? Pamitan sama temennya, pamitan sama ustadznya misalnya yang ada di pesantren, dipamiti, ya. Minta nasihat kalau bisa, ya. Kemudian sebelum safar juga minta maaf sama teman-temannya yang pernah didolimi, ya. Minta maaf, punya hutang dilunasi. Jangan pulang bawa kezaliman. Jangan pulang bawa hutang. Iya, kalau masih bisa balik lagi. Kalau ndak balik, hah? Kalau ndak balik cemana dah? Hah? Ya kan gitu. Jadi pulang, pamit sama temennya, minta maaf kalau ada kezaliman yang pernah diperbuat, dan juga apa? Lunasi hutangnya. Siapa yang masih punya hutang sampai detik ini? Hah? Ngaku. Tapi jangan ngomong sama ustadznya minta dilunasi ya. Dilunasi mas. Utang itu dilunasi, jangan ditinggal lari. Nanti ditagih di akhirat lebih susah. Bayarnya pakai pahala. Pahala entah punya atau enggak, kan gitu. Kalau enggak punya pahala gimana? Dikasih dosa. Mau dikasih dosa? Dosa sendiri aja udah banyak, kan gitu. Dosa kita kan sudah banyak, mau mikul dosanya orang lain. Ustaz katanya kan wala taziru waziratu wizra ukhra. Iya bener. Tapi kalau antum punya dosa dan antum nggak punya pahala, bayarnya pakai apa? Dosa orang lain ditimpakan ke antum. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan, atadruna manil muflis. Orang yang bangkrut ya, banyak bawa pahala sholat, bawa pahala sedekah, pahala ini, pahala itu dan yang lain sebagainya. Tapi nanti di hari kiamat pahalanya habis. Kenapa? Qad daraba hadza wa akhadha mala hadza wa syatama hadza. Udah mukul orang ini, udah mencuri orang ini, udah mencela orang ini, diambil dosanya, pahalanya dikuras, habis pahalanya, dosa orang lain ditimpakan ke dia. Bangkrut, bener-bener bangkrut. Makanya minta maaf sama temennya, utangnya dilunasi. Kalau nggak bisa ngelunasi ya ngomong sama temennya, akhi ana belum minta maaf, belum minta maaf, belum bisa bayar hutang. Kalau bisa ya diikhlaskan. Kalau ndak bisa ya
nanti ana bayar setelah liburan insyaallah, atau kalau nanti setelah liburan nggak ketemu lagi ya tolong diikhlaskan. Ngomong baik-baik lah. Orang kalau ngomong baik-baik enak sudah. Ya, ngomong baik-baik, jangan asal kabur. Ketika hendak safar, jangan lupa baca doa. Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Tambahkan doa yang lain boleh? Boleh. Doa yang lain apa? Misalnya apa? Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhal, ya. Apa enggak doanya? Enggak. Kemudian atau doa yang lain misalnya apa? Allahumma barik fi safarina hadza, sampai panjang, watwi anna bu'dahu dan yang lain sebagainya. Itu dihafalkan. Kalau belum hafal, dibaca lagi buku doa-doanya. Buku doa-doanya. Ketika naik kendaraan, antum safarnya jalan kaki atau naik kendaraan? Naik kendaraan berarti baca doa apa doanya? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, ya. Baca doa, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apalagi adab safar? Jangan safar sendirian, ya. Safarnya kalau bisa sama temennya, sama rombongan, dan ada ketua rombongannya. Itu sunnahnya. Safarnya rombongan dan rombongannya ada ketua safarnya, ya. Sehingga apa? Sehingga nanti ada saling menasehati. Ada temennya yang lupa, ya. Ada yang temennya lupa, ya, berbuat kemaksiatan, diingatkan akhi, baru sejam meninggalkan pondok kok sudah lupa, ya. Biasanya kan santri begitu tuh, ya. Kalau mau pulang itu ganteng-ganteng sekali. Celana yang lama tersimpan rapi baru keluar, ya. Entah nggak tahu gantinya di pondok atau nanti di musola-musola luar, nggak tahu saya itu, ya. Celana yang biasanya nggak pernah dipakai, sekarang keluar semua. Dulu ada santri tapi sudah keluar. Jangankan sudah meninggalkan pesantren, baru depan pesantren itu, baru depan mana tulisan Jami Sultan Az-Zakari itu, baru di situ, udah pakai celana jeans. Baru di depan tulisan Jami Sultan, pesantren masih di sana, saya masih ingat. Udah ganti celana jin, nggak celana manusia lagi itu, celana jin. Pakai udah berlipat-lipat, tinggal nurunin dong itu, tinggal ngelipat bawaannya aja. Ya Allah, ini belum keluar dari pondok udah begitu. Lah gimana nanti di rumah? Ya wis, ya wis sudah. Ya, makanya ketika safar rombongan biar ada yang ngingetin. Ya, ketika safar itu biasanya kan udah pada pegang gadget-gadget sendiri tuh, diingetin. Ngapain tuh pegang gadget? Yang baik-baik aja dengerin Al-Qur'an, dengerin kajian, ikutin online kajiannya. Insyaallah. Saat pulsanya belum beli ya sudahlah, kalau belum beli ya diem aja sudah. Ya. Kemudian itu ketika safar. Jadi perhatikan adab-adab safar, ya. Perhatikan adab-adab safar. Sampai di rumah nanti, ya, ya langsung berbuat baik kepada orang tuanya, ya, atau melakukan hal-hal yang baik yang lainnya juga bisa. Kemudian yang pesan yang selanjutnya adalah manfaatkan waktu luang. Biasanya kalau liburan santri itu biasanya apa? Waktu luangnya banyak. Karena memang biasanya di rumah ndak ada. Kalian di rumah kan biasanya ndak ada tuh. Wujudnya kalian kan di sini biasanya. Nah, kalau di rumah tahu-tahu ada kalian, biasanya nggak ada kerjaan biasanya. Tapi yang gede-gede biasanya ada lah, nyangkul di sawah biasanya ada. Tapi kalau yang kecil-kecil itu yang MTS atau yang MSW atau yang apa, biasanya itu di rumah itu nganggur aja kerjaannya. Mau ngapain bingung nggak? Ini kesempatan kalian, ya. Jadi rutinitas yang ada di pesantren tinggal dipindahkan tuh, ya. Rutinitas yang ada di pesantren tinggal dipindahkan, cuman beda tempat,
ya, cuman beda tempat. Yang dulunya di pesantren, sekarang pindah di mana? Di rumah. Habis subuh ngapain? Sebelum subuh ngapain? Sholat malam. Di pesantren sholat malam, iya di rumah sholat malam juga. Habis subuh ngapain? Di pesantren ngapain habis subuh? Tilawatul Quran, ngaji. Di rumah ngapain? Ngaji juga, alhamdulillah. Jadi ketaatan yang sudah terlaksana di apa itu namanya? Di pesantren, ya tinggal dibawa ke rumah. Duha ngapain di pesantren? Belajar atau kajian. Di rumah ngapain? Murojaah. Murojaah, bukunya dibawa pulang ke rumah. Anda pengen ketawa kalau ngomong buku dibawa pulang ke rumah itu. Bawa sekerdus, ditali rapi, disolasi, dilakban sana sini, di rumah sampai balik lagi ke pondok nggak terbuka tuh lakban, masih rapat. Ya, dulu teman-teman saya juga begitu. Ketika misalnya saya masuk SMA, teman-teman tuh pada semangat tuh, buku dibawa sekerdus, dilakban rapi, ditali, sampai balik ke pondok masih rapi. Tidak terbuka sama sekali. Ya Allah. Loh kalau antum gimana? Saya sudah pengalaman SMP sudah mondok, jadi nggak saya bawa. saya sudah pengalaman. Jadi karena sudah pengalaman nggak saya bawa buku-buku. Teman-teman dibawa, yang baru-baru menyantren itu dibawa, nggak kebuka. Jadi bawanya itu 1-2 aja cukup. Ya, bawanya itu 1 atau 2 saja. Ini dibawa nih buku ini. Bawa kan belum selesai tuh. Dibawa, ya, diselesaikan, dibaca sendiri, nggak tahu maknanya, tinggal buka kamus, buka mu'jam. Kamusnya di mana? Kan di pondok Ustaz. Pakai HP, tinggal install aplikasi kamus, selesai sudah. Ya, selesaikan minimal 1 buku ini selesai, dulu lumayan sudah. Antum di rumah ini kan belum selesai nih, ya, nggak bakal selesai sudah. Ya, antum selesaikan di rumah habis, alhamdulillah itu sudah bagus. Ini kan isinya berapa buku ini? Berapa buku? Mukoror kalian berapa? 6 buku udah lumayan. Udah bawa ini aja 1 pulang ke rumah, cukup insyaallah. Ya. Kalau ada yang butuh nasihat di rumah, ambilkan buku ini, dinasehatkan, cukup insyaallah. Jadi nggak usah bawa-bawa sekerdus. Kalau mau lebih dari buku ini nggak apa-apa, ambil buku yang lain, Bulughul Maram atau apa terserah kalian. Yang kalian cintai buku tadi, ya dibawa, nggak usah banyak-banyak, 1, 2, 3 sudah cukup. Ya, niatkan untuk dikhatamkan, sudah itu aja. Ya. Dan juga rutinitas yang lain. Habis duhur misalnya apa kegiatannya, tinggal dipraktekkan di rumah. Ya. Sholatnya dijaga. Ya, tolong sholatnya dijaga. Ya, sholatnya dijaga. Kemudian apa lagi? Ya, yang baik-baik dilakukan lah, yang biasanya di pesantren dilakukan, ya, maka di rumah juga dilakukan. Nasihat yang selanjutnya, untuk menjaga muru'ah, jaga selalu yang namanya apa? Muru'ah. Apa itu muru'ah? Ya, kalau bahasa kasarnya gitu ya, apa? Sopan santun gitu ya. Tindak tanduk, unggah-ungguh, kalau orang Jawa itu ngomongnya unggah-ungguh. Ya kalau santri ya, ciri santri lah dijaga. Ciri santri itu dijaga. Antum orang alim, orang yang berilmu, tidak sama dengan orang awam, ya. Antum orang-orang berilmu berbeda dengan orang awam. Dijaga tindak tanduknya, unggah-ungguhnya dijaga. Sisi santrinya harus tetap melekat. Ya, sebagaimana yang mungkin pernah saya sebutkan juga, contohnya dari ciri berpakaian misalnya. Ciri berpakaian, kalau orang awam sholat itu pakai kaos, ya kalian sholatnya pakai baju takwa atau kemeja yang rapi, pakai sarung, ya, atau sesuai daerah kalian lah yang bagus, ya. Itu ya dipakai, pakai peci, pakai songkok, ya, jangan ribut
sisirannya rapi, dirapikan sana, dirapikan sini. Ya, ada santri itu yang ribut masalah rambutnya aja. Sisirannya itu masya Allah, klimisnya bukan main. Ya, ya, klimisnya itu masya Allah gitu ya. Itu kutu kepleset kayaknya. Ya, saking ya Allah, dikit-dikit rambut. Jangan bingung, nggak ada yang lihat kalian sudah. Yang lihat kalian siapa toh? Nggak ada akhwat yang lihat kalian, nggak ada. Jangan kekeran, nggak ada. Ya, jadi pakai peci yang baik, sisi santrinya itu. Jangan pakai kaos-kaos yang nggak beradab, mendem community. Santri kok pakai baju kayak gitu? Ya. Iya, santri biasanya pakai baju hitam, bajunya orang-orang pinggir jalan pang-pang itu ya jangan dipakai lah. Pakai serbet aja itu, pakai keset. Kaos-kaos gitu itu layaknya jadi keset sudah. Gak ada bagus-bagusnya, apalagi santri pakai, orang awam pakai aja nggak pantas. Ini santri pakai, ya Allah. Apalagi mendem community, masa seneng sama mendem-mendem? Tahu mendem enggak kalian tuh? Khomer itu loh, teler. Yuk jangan pakai yang begituan. Malu mas, antum ini santri loh. Di jidat kalian tuh ada tulisannya santri. Kalian itu mau dandan kayak ganteng apapun, orang tahu kalian santri. Ya, seganteng apapun kalian dandan, orang tahu kalian itu santri. Nggak tahu. Mas nyantri di mana? Tahu. Ya, antum ganteng-ganteng ke pasar Pahing, semodel apapun kalian maca, ya kalian dandan, baik ikhwan maupun akhwat, semodel apapun kalian dandan, orang itu tahu kalian santri itu tahu. Jadi percuma mau bertopeng kayak gimana pun percuma. Kalian itu tahu santri, orang-orang tahu kalian santri. Makanya pakai pakaian yang pantas, berakhlak yang pantas. Bagaimana yang pernah kita singgung kemarin, ya, antum berdakwah di rumah, ya, tampilkan akhlak yang baik. Ketemu temennya salam assalamualaikum, gitu. Ada orang duduk-duduk di pinggir jalan, antum lewat depannya assalamualaikum. Naik motor, gas pelan-pelan, gas tipis-tipis gitu ya. Jangan geber sana, jangan geber sini. Ya. Tunjukkan kalau kalian santri. Orang kan seneng lihatnya. Oh, Mas Fulan itu belajar di mana sih, sekarang kok berubah? Dulu suka geber sana, geber sini, sekarang kalau lewat depan kita tuh pelan-pelan, sambil salam, sambil senyum, pantas dijadikan mantu. Kalau mantu seneng kalian, bangun langsung kalian. Kan gitu, tampakkan orang itu nanti, mondok di mana sih dia? Saya pingin dong anak saya itu mondok sama dia. Saya pingin anak saya belajar sama dia. Kan gitu dakwah. Enggak sekedar ngomong di mana? Mimbar atau ngomong di kajian, enggak. Dengan akhlak kalian tunjukkan. Salam, ketemu sama temennya apa? Salam. Ya. Ya, ketemu sama temennya, salam. Pasang muka manis. Meskipun kalian sariawan enggak apa-apa, pasang muka manis. Senyum. Tapi jangan sama perempuan ya, jangan lupa. Jangan sama lawan jenisnya. Ini harus dikasih catatan ini. Kelupaan, keliru ini. Kata ustadznya suruh salam, Ustadz. Jangan sama lawan jenis. Senyum sama sesama jenis saja. Sama temennya yang laki-laki. Ya, jangan lupa itu. Nanti dilupakan. Di bis saja sudah lupa. Nanti ketemu akhwat senyum-senyum. Gampar saja nih teman kayak begini nih. Belum ya, belum sampai rumah masih di bis aja, di kereta udah senyum sana senyum sini, tebar sana tebar sini. Masya Allah. Ya, jaga muruahnya, pakaiannya dijaga, omongannya dijaga. Santri itu omongannya yang benar, jangan hewan-hewan keluar dari mulutnya, jangan kebun binatang keluar dari mulutnya, ya, jangan misuh sana misuh sini, ya. Dijaga mulutnya. Antum santri ndak? Santri berilmu ndak? Berilmu, pernah belajar ndak? Pernah. Jadi tinggal diamalkan. Omongannya dijaga, omongannya
jaga. Jangan bentak sana, jangan bentak sini. Jangan misuh sana, jangan misuh sini. Akhlaknya ditampakkan. Akhlaknya ditampakkan. Ketika kemarin kita contohkan beli gorengan, tampakkan akhlaknya yang baik. Beli baju, tampakkan akhlaknya yang baik. Menawar beli apa, tampakkan akhlaknya yang baik. Tampakkan kalau kalian orang yang mempunyai ilmu. Tampakkan kalau kalian sebenarnya adalah seorang santri. Ya, siap enggak ini? Siap insyaallah. Kemudian nasihat yang selanjutnya adalah gunakanlah waktu pulang ini tentunya ya untuk birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau orang tuanya tidak ada ya ke orang-orang yang sudah berjuang untuk antum, berdonasi untuk antum, mendanai antum dan yang lain sebagainya. Terutama orang tua. Kalian itu kangen orang tua ndak? Katanya pulang itu kangen orang tua, bener ndak? Hah? Bener atau bener? Bener ya, bener. Maka nanti di rumah tunjukkan kalau kalian bener-bener jujur ketika ngomong kangen sama orang tua. Temeni orang tuanya di rumah, mumpung masih ada orang tuanya. Temeni, jangan sampai rumah ditinggal ngeloyor sama temennya, terus pagi sama temen, sore sama temen, malam sama temen, tidur cuman di rumah doang, balik lagi pagi sama temen lagi. Ya, kalau kangen sama orang tua, orang tuanya juga kangen sama kalian. Orang tua itu kangen sama kalian. Ya, jujur orang tua itu sangat kangen sama kalian. Orang tua itu seringnya sedih, ya, nangis ketika kalian mondok itu nangis. Pisah sama kalian itu aslinya sedih loh, aslinya. Tapi untuk kebaikan kalian, ya, maka kalian dipesantrenkan. Kangen, sebenarnya kangen banget. Maka tolong ketika nanti di rumah, bales kangennya orang tua kalian itu dengan kebaikan. Bales kangennya orang tua kalian itu dengan akhlak yang mulia. Ya, jangan ribut beli bonggolan dan yang lain sebagainya. Siapkan akhlak terbaik untuk menyambut orang tua kalian di rumah. Ya. Yang biasanya di pesantren itu nyuci sendiri, di rumah tetap nyuci sendiri. Malah pakainya orang tuanya cucikan. Yang biasanya di pesantren nyuci nampan sendiri, di rumah tetap nyuci nampan sendiri, cuci piringnya sendiri. Kalau bisa dicucikan orang rumah. Seneng orang tua itu, seneng kalau begitu lihat anaknya itu. Seneng. Seneng enggak orang tuanya begitu? Seneng. Tampakkan kalau begitu. Katanya birrul walidain. Jangan ngomong tok birrul walidain, Mas. Tunjukkan. Sampai rumah temeni, bapaknya itu temeni. Ibunya di rumah itu ditemeni. Orang tua itu meskipun gak kalian pijet, meskipun gak kalian cucikan bajunya, gak kalian cucikan piringnya, kalian temeni saja di rumah, udah seneng. Jangan ditinggal ngeloyor terus. Udah dikangen-kangen nih berbulan-bulan, sampai rumah ngeloyor terus sama temennya. Siapa yang kerjaannya ngeloyor terus sama temennya di rumah? Ada yang begitu enggak? Ngeloyor terus jam 1 malam baru pulang. Ini anak beneran apa anak enggak beneran ini? Tunjukkan orang tua kalian tuh rindu sama kalian itu. Ya, tolong ya. Tunjukkan akhlak yang baik di depan orang tuanya. Orang tuanya itu dibaiki. Ya. Orang tuanya dibaiki. Nanti ada aslinya nasihat Luqman ada ya tentang berbuat baik kepada orang tua. Wasainal insana biwalidayhi ihsana. Berbuat baik sama orang tuanya, Mas. Tunjukin oleh-olehnya dari pesantren bertahun-tahun mondok itu tunjukkan. Ya. Sama orang tuanya itu yang baik. Sama ayahnya baik enggak kalian? Baik. Sama ibunya baik enggak?
baik. Siapa yang suka bentak-bentak ibunya? Siapa yang suka marah-marah ya sama ibunya? Semoga nggak ada. Siapa yang sering diusir sama ibunya suruh mondok lagi? Banyak. Astagfirullah, istighfar. Kalau begitu istighfar. Siapa yang sering diusir sama ibunya? Nak, balik ke pondok saja. Nak, di rumah ngeselin kamu, nak. Ada ndak? Gak ada satu pun. Yakin gak ada? Gak ada yang ngaku apa gak ada yang gitu? Semoga gak ada beneran. Ingat, orang tuanya masih ada ndak di rumah? Masih? Masih ndak? Orang tuanya masih. Sampai rumah nanti dipijet orang tuanya. Pegang kakinya, dipijet. Bu, capek tak bu? Dipijet. Ya, capek tak ya? Manggilnya apa? Ayah. Ya, ayah. Ayah dipijet. Apa abi? Apa abah? Kamu manggil apa nak? Dipijat ayahnya, pijat. Kalau ayahnya kerjaannya bisa dibantu ya dibantu, ya dibantu, ya. Kalau ayahnya petani ya dibantu bertani di sawah. Kalau ayahnya pedagang ya dibantu berdagang, ya. Tunjukkan ya akhlaknya yang mulia itu, tunjukkan mas, ya. Ya, yang akhwat juga tunjukkan akhlak yang mulia, ya. Tunjukkan sama orang tuanya yang kangen, ya. Balas kangennya mereka itu dengan apa? Akhlak yang mulia. Siap ndak? Kalian liburan lama lo ini. Berapa hari liburannya? Hah? Sebulan? Lebih ya? Lebih, sebulan lebih loh. Masya Allah itu. Siap nggak sebulan lebih berbakti ke orang tuanya? Hah? Sebelah kanan siap nggak? Hah? Siap ya? Yang depan saya siap nggak? Sebelah kiri siap nggak? Keras sendiri yang kiri ini. Masya Allah. Ini beneran ini kayaknya nih. Yang belakang siap nggak? Alhamdulillah siap semua bapak-bapak, ibu-ibu yang lagi dengerin kajian. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri yang sedang dengerin kajian ini, kata anak-anak, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya siap berbakti. Kalau nanti nggak berbakti, tolong laporkan bapak-bapak. Ya, tagih janji mereka. Ya, janji anak-anak sama ibu-ibu, anak-anaknya, baik yang putra sama putri, mereka janji siap berbakti nanti ketika di rumah. Ya. Jadi nanti kalau nggak bener, berarti masih ada yang keliru sama anaknya. Kita perbaiki bersama-sama. Kita perbaiki bersama-sama. Nasihat yang selanjutnya dan yang terakhir insyaallah, yaitu selalu istiqomah. Istiqomah ini gampang, singkat, padat tapi berat mas. Istiqomah ini adalah apa? Beratnya bukan main. Makanya ketika ada sahabat yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta nasihat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gak bertele-tele. Qul amantu billah summas takim. Katakan beriman kepada Allah, kemudian apa? Istiqomah dalam keimanan tadi. Istiqomah dalam kebaikan ini mudah-mudah berat ini. Ngomongnya gampang istiqomah. Gampang istiqomah saya. Tapi realisasinya itu sulit. Makanya perlu mujahadah, perlu usaha. Perlu apa? Usaha. Istiqomah. Istiqomah. Puasanya dijaga, sholatnya dijaga, ngajinya dijaga, istiqomah di mana-mana, berbuat baiknya di mana-mana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kalian semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kalian dengan kedua orang tuanya dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh dengan membawa bekal ketakwaan, membawa bekal keimanan, membawa bekal keistiqomahan,
dan semoga kalian dimudahkan untuk senantiasa taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Semoga orang tuanya senang ketemu kalian, kalian juga senang dengan ketemu dengan kedua orang tuanya. Ya, jangan lupa istiqomah. Jangan lupa istiqomah. Ketemu kawannya boleh, tapi kawannya yang baik-baik saja. Kawannya yang jelek gimana Ustadz? Dinasehati. Kalau saya nggak bisa menasehati Ustadz, ya udah nggak usah ditemani. Oh ya, terakhir lupa saya. Hati-hati dalam main HP. Ini lupa saya. Ya, HP ini musuh dalam selimut. Kalau salah dalam menggunakannya. Ya, HP-an boleh. Kalau nggak HP-an gimana? Bagus. HP-an boleh. Ngegame boleh. Jangan. Ya, kalau bisa ya janganlah. Santri itu kalau orang luar ngegame itu anak kecil ngegame enggak apa-apa, anak kecil. Kalau orang dewasa apalagi santri jangan tuh ya. Katanya kan min husni islamil mar'i tarkuhu malah yakni kalian pada hafal dalilnya ya. Jangan ngegame apalagi game-game yang haram ya. Sudah pernah kita singgung sebelumnya, apalagi game-game yang haram ya. Chattingan boleh Ustaz? Boleh. Ya sebagaimana ngomong boleh asalkan baik. Kul khairan kan gitu. Falyakul khairan asalkan baik. Kalau mantan menyapa Ustaz gimana? Aulia smooth. Di mute itu. Chattingannya di mute, kalau perlu di block sudah. Kalau perlu di block. Didiamkan, jangan dihapus, langsung dihapus. Kalau perlu di blok nomornya. Ya, jangan dibiarkan Ustaz. Saya mute saja lah Ustaz, saya biarkan aja lah. Enggak saya gubris, saya biarkan. Ya ikhwah, setan itu menyambar-nyambar. Manggil-manggil, scroll lagi. Ini balasan sapaan mantan saya belum saya buka ini. Kan gitu. Ya. Main media sosial gimana Ustaz? Boleh, asalkan bisa jaga diri. Kalau nggak bisa jaga diri, ya udah nggak usah main. Kalian ini pulang ini Facebooknya aktif semuanya nanti, Instagramnya aktif semuanya, ya. Apanya lagi? Facebook, Instagram, apa lagi? WA, apa lagi? Twitter, apa lagi? Telegram, banyak sekali kalian nih. Apa lagi? Lain, apa lagi? Apa lagi? TikTok. Ya Allah, masa santri punya TikTok? Dihapus lah. Saya nggak punya. Saya nggak tahu isinya, kayaknya buruk-buruk semua kayaknya. Ada baiknya enggak? Ada? Yakin ada? Ya tinggalkan lah. Maksudnya tinggalkan aplikasinya itu. Ar-Royan TV ada nggak? Al-Furqan TV ada nggak? Alhamdulillah ada. Itu aja yang dibuka tuh. Terus manjer 24 jam nggak apa-apa sudah. Tahu manjer nggak kalian? Kalau layangan itu dipanjer itu, taruh terus, tinggalin. Apalagi? Udah banyak tadi 5 lebih udah. Apalagi? Google Map. Kok Google Map? Mau ngapain buka Google Map? Mau pulang ya? Oh iya ya. Mau pulang enggak apa-apa lah, wajar. Atau mau apa? Mau review kuliner. Mau review tempat rekreasi. Apa lagi? Ya, nggak apa-apa. Media sosial hukum asalnya nggak apa-apa.
Cuman kalau ndak bisa ya wis hapus saja. Ya kalau perasaan satu aja lah, nggak usah banyak-banyak, satu aja. Perasaan temennya sama aja loh. Temen di WA ya sama aja, temen di Telegram itu aja orangnya. Nggak bosen dah. Di line ya orangnya itu aja. Di apa lagi? Di media sosial chatting yang lainnya sama aja, orangnya itu aja. Di Facebook ya orangnya itu, di Twitter ya orangnya itu, di Instagram orangnya itu. Podo aja mas. Atau aja sudah. Yang penting ya biasanya apa WA atau apa gitu. Yang penting aja sudah. Ya. Gunakan untuk kebaikan. Dakwah, didakwai. Ya. Orang tuanya atau temennya lewat WA itu didakwai. Jangan lupa akhi sholat malamnya. Jangan lupa akhi sholat duhanya. Jangan lupa akhi ngajinya. Asalkan sesama jenis lo ya. Kalau ya ukhti yo beda cerita. Jangan. Ya, kecuali kalau saudarinya sendiri, saudari kandungnya enggak apa-apa. Ya ukhti, adikku atau mbakku, ayo sholat duhanya, enggak apa-apa. Tapi kalau ukhtinya ini ajnabiyatun ankum, jangan. Kalau dia wanita asing, enggak ada hubungannya sama kalian, boleh dinikahi ya jangan. Ajak nikah enggak apa-apa, bagus. Tapi kalau di chat-chat, jangan. Nanti ketahuan nanti. Nanti ketahuan sama Allah, ketahuan sama malaikat, ketahuan sama cyber. Nggak tahu siapa cybernya. Baik, itu saja pesan kami. Itu pesan dari mudir-mudir antum ya. Semoga bermanfaat. Lalu pelajaran kita gimana ini? Kita lanjutkan insyaallah melalui YouTube atau melalui Facebook atau yang lain sebagainya, parabola di Al-Furqan TV insyaallah. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan jangan lupa untuk diamalkan. Semoga menjadi timbangan kebaikan antum di akhirat kelak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya minta maaf kalau ada salah kata atau yang lain sebagainya kepada kalian semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.